Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita bakalan membahas beberapa data yang menurut saya cukup menarik untuk kita ketahui dan ada update tentunya secara price action, kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin dan apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita langsung aja mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 1,19 triliun dolar atau turun sekitar 0,05%. Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya dominan berwarna merah, teman-teman, walaupun ada beberapa yang hijau. Tetapi kenaikan dan penurunannya rata-rata tidak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0,sekian% sampai 2%, dan menjadikan Bitcoin hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 0,27% menuju 29.406 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, ini adalah sebuah chart yang bagi saya sangat menarik dari TechDev. Global liquidity equals cycles. CB balance sheet up to the right. Jadi yang kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah chart dari liquidity, global liquidity teman-teman. Oke, dan setiap kali global liquidity itu mengalami uptrend dan break dari sebuah trend line, biasanya Bitcoin juga akan terdampak secara positif. Ini bukan data yang baru, ini sudah bisa kita lihat bahkan dari tahun 2009 hingga sekarang, teman-teman. Artinya chart global liquidity itu ternyata juga punya korelasi yang sangat positif terhadap Bitcoin. Jika kalian perhatikan, dari mulai tahun 2009 ketika global liquidity itu terus mengalami kenaikan atau expansion, Bitcoin juga melakukan hal yang sama. Tetapi ketika global liquidity start untuk drop, Bitcoin juga mendapatkan hal yang sama. Kemudian, ketika global liquidity itu start kembali reverse ke atas dan break dari sebuah trend line, itu juga menandakan bahwa Bitcoin sepertinya tidak lama kemudian akan membuat pergerakan yang parabolik ke atas. Tidak hanya di sini, kita juga lihat di tahun 2016-2017, hal yang sama juga kembali terjadi. Kita breakout dari sebuah trend line di sini untuk global liquidity, dan Bitcoin juga melakukan hal yang sama. Tidak terkecuali juga di tahun 2021 kemarin ketika kita break ke all time high yang baru, itu juga didukung oleh global liquidity yang juga berada dalam fase ekspansi, teman-teman. Nah, guess what? Kali ini kita juga mengalami atau melihat lagi sesuatu yang sama. Artinya global liquidity sedang lagi mencoba atau berada di fase untuk breakout dari sebuah trend line, teman-teman. Nah, jika kita melihat global liquidity itu terus melakukan expansion, maka harusnya teman-teman kita juga akan melihat Bitcoin itu kembali mengalami rally. Jadi ini sekali lagi teman-teman merupakan tambahan indikator. Sudah banyak sekali indikator yang menunjukkan bahwa sepertinya Bitcoin itu sudah ketemu dengan bottom bear market. Kita sedang berada di fase awal sebuah bull market. Dan harusnya kita dalam beberapa bulan atau mungkin 1-2 tahun kemudian maksimum ya menurut saya itu sudah akan kembali untuk break ke all time high yang baru. Jadi untuk teman-teman yang merupakan investor, ya sebenarnya ini adalah hal yang tidak terlalu sulit. Kalian cukup sabar kurang lebih 1-2 tahun lagi dan kalian bisa mendapatkan gains yang mungkin akan jarang kalian dapatkan di aset kelas lain. Kalian mau invest di gold, kayak mau invest di reksadana, mau invest di properti, mau invest di stocks, untuk dapat menghasilkan gains 300-400%, itu untuk di aset kelas lainnya mungkin perlu waktu bertahun-tahun. Oke, kita ambil contoh mungkin yang paling dekat itu adalah stocks gitu guys. Stocks itu rata-rata per tahun kenaikannya kurang lebih 10-15%. Kita anggap 15 deh angkanya paling tinggi. Kita ambil angka yang paling tinggi, 15%. Untuk menghasilkan gains sampai kurang lebih 300%, berapa tahun yang teman-teman perlukan? Berarti kurang lebih 20 tahun. 20 tahun, teman-teman. Walaupun ini in general ya. Kan ada stok juga yang bisa tiba-tiba ngeroket ratusan persen, itu ada. Tapi tidak banyak, teman-teman.
Sedangkan di sini, menurut saya, harusnya chance-nya akan sangat besar dalam 1-2 tahun lagi. Maksimal ya, Bitcoin itu bisa sudah menyentuh ke 6 digit. Atau kurang lebih 100 sampai 120 ribu dolar. Kita anggap 120 ribu dolar, teman-teman. Maka itu adalah 4x dari sini, 30 ribu ke 120 ribu. Belum lagi kalau teman-teman yang kemarin sempat membeli di angka 20 ribu misalnya. Kalau kalian membeli di angka 20 ribu, nyampe ke 120 ribu, maka itu 6 kali uang kalian, atau kurang lebih 600%. Nah, jika kalian mau mendapatkan gain sebesar 400 sampai 600%, tapi tidak bersedia untuk menunggu 1 sampai 2 tahun, menurut saya kalian memang tidak worth it untuk mendapatkan gains tersebut, teman-teman. Karena kalian hanya diminta untuk sebagai investor nih, yang katanya investor, menunggu 1-2 tahun saja tidak mampu gitu. Ya oke lah, untuk short term pasti akan ada volatility, teman-teman. Itu sebenarnya lebih bisa dimanfaatkan oleh traders, bukan kalian-kalian yang investor. Kecuali kalian investor sekaligus traders, beda cerita. Tapi kalau kalian memang mengatakan kalian pure adalah investor, maka harusnya time horizon kalian atau time frame kalian harus panjang gitu. Jangan sampai kalian katakan kalian seorang investor, tapi rupanya kalian maunya beli hari ini, bulan depan mau jual. Atau beli hari ini, minggu depan mau jual. Bagi saya itu bukan investor, itu adalah masih traders. Walaupun kalian baru udah 3-4 bulan hold, kemudian mau jual, bagi saya itu masih kategori traders. Kalau investor bagi saya, minimal sudah tahunan, teman-teman. Itu baru kita katakan invest. Kalau misalnya kalian masih di bawah itu, hitungannya mungkin masih seorang traders. Gitu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman, ini juga adalah yang sudah pernah kita bahas kemarin, bahwa volatilitas di Bitcoin itu mengalami penurunan yang sangat signifikan dalam beberapa waktu belakangan. Alias kita cenderung mengalami keadaan sideways yang cukup lama. Tetapi menurut salah satu orang, Miles di sini di Twitter, bahwa setiap kali kita melihat Bitcoin itu mengalami low volatility dalam jangka waktu yang cukup panjang, biasanya yang berikutnya terjadi adalah kita akan mendapatkan semacam volatilitas yang ekstrim. Seperti yang kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini, kita cukup lama melihat Bitcoin itu volatility-nya sangat rendah, sampai pada akhirnya tiba-tiba kita mendapatkan spike yang kencang di sini, alias ada volatilitas yang ekstrim di sini. Hal yang serupa juga kemudian terjadi, kita mendapatkan ada volatilitas yang menurun secara drastis dan dalam jangka waktu yang cukup lama, lalu tiba-tiba kita juga akan mengalami spike. Di sini juga sama, kita spike, dan pertanyaannya kali ini, apakah kita juga akan mengulangi hal yang sama? Kalau saya percaya, harusnya jawabannya iya, teman-teman. Kita bahkan berada di area volatility yang tidak pernah kita lihat semenjak tahun 2022 bulan Juli. Ini adalah area terendah, teman-teman. Alias volatilitas kita di 1-2 bulan terakhir itu sangat amat rendah. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, kita hanya melihat Bitcoin ranging di kurang lebih angka 500 sampai 600 dolar, bolak-balik hanya di sekitaran area tersebut. Itu adalah sebuah range yang sangat kecil, terutama untuk Bitcoin yang sekarang sudah berada di harga kurang lebih 20 sampai 30 ribu dolar. Oke. Dan juga memang ada indikator lain yang menunjukkan bahwa kita memang sepertinya akan segera menghadapi volatility. Karena ada satu indikator juga, seller exhaustion constant. Tapi di sini itu lebih menunjukkan untuk para sellers nih. Biasanya ketika kita melihat indikator atau data ini sudah menunjukkan ada penurunan yang tajam di sini, dan kita masuk ke area kotak merah di sini, itu biasanya sudah menunjukkan bahwa seller sudah sedikit kehilangan tenaga gitu. Bitcoin sellers look exhausted. The bears have little to no leverage left to suppress Bitcoin's value. The future looks bright. Jadi kalau misalnya kita perhatikan teman-teman, setiap kali kita melihat seller exhaustion constant ini berada di area yang rendah di sini, itu typically atau biasanya merupakan area yang baik untuk start melakukan akumulasi. Terakhir kali kita melihat ini terjadi itu di Bitcoin yang berada di harga kurang lebih belasan ribu di sini. Bahkan sebelumnya juga sempat kita melihat Bitcoin di sekitaran area belasan ribu, hampir 20 ribu lah, kita anggap 20 ribu. Kita juga udah melihat sekali seller exhaustion konstan ini berada di area yang cukup rendah. Dan pada akhirnya kita masuk ke fase kapitulasi, dan inilah memang saat yang baik untuk melakukan akumulasi. Kalau kalian akumulasi di angka 20 sampai angka 16.000 kemarin, ya kalian harusnya sudah
hampir 100% kenaikannya. Kalau kalian beli 20.000 baru 50%, kalau kalian belinya 16.000 itu sudah hampir 100% kenaikannya. Oke. Nah, yang sebelumnya juga sama. Kita melihat ada penurunan yang signifikan di sini, itu menandai seller sudah mulai exhausted atau kehabisan tenaga dan pada akhirnya kita rally. Di sini juga sama, menandai fase kapitulasi. Beberapa kali sebelumnya juga sama. Dan kita tidak pernah melihat perpanjangan bear market ketika kita melihat ada seller exhaustion konstan di sini. Oke. Artinya kita tidak pernah melihat seller exhaustion konstan ini berada di area yang ekstrim ketika kita membuat semacam relief rally di cycle sebelumnya, teman-teman. Barulah ketika fase kapitulasi kita melihat hal tersebut terjadi. Tidak terkecuali juga di sini, ketika relief rally kita tidak pernah melihat seller exhausted. Barulah ketika masuk ke fase kapitulasi, kita sudah melihat ini terjadi. Sebelumnya juga sama. Dan kali ini kita juga melihat hal yang sama terjadi. Seller juga terlihat sudah exhausted. Ini menurut data yang ada. Sehingga sekali lagi, sudah banyak data dan indikator yang menunjukkan bahwa harusnya untuk midterm Bitcoin masih cenderung kelihatan bullish, teman-teman. Jadi dari segi price action dan juga dari segi data, itu memberikan saya semacam confidence bahwa memang saya midterm masih akan cenderung untuk bullish. Dan juga long term holder supply terus mengalami kenaikan, dan kalau kalian perhatikan dalam 12 bulan terakhir mereka menambah kurang lebih 33 billion. Oke, 12 bulan terakhir nih. Para long term holder kembali terus-menerus melakukan akumulasi hingga angkanya mencapai kurang lebih 33 billion dollar. Jadi so far so good dari semua data yang kita perhatikan. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan saya pengen langsung mulai aja dari 1 hour chart. So far teman-teman, yang kita bahas juga barusan, memang volatilitas di Bitcoin itu masih cenderung sangat amat rendah. Bahkan dari tanggal 24 Juli kemarin hingga sekarang, kita itu hanya bermain di range kurang lebih 29.000 sampai 29.500. Jadi kurang lebih $500 aja range-nya gitu. Jadi sangat kecil. Tetapi bagi saya, untuk sementara saya masih berada di kubu di mana saya merasa probability-nya lebih tinggi bahwa kita akan melihat Bitcoin untuk start kembali merangkak naik, minimal kembali nge-retest ke sekitaran area 29.800-an. Kalau ini mampu kita jebol, next target di 30.300-an. Kalau ini kita jebol, next target sudah akan ada di sekitaran area 31.300-an. Itulah kenapa posisi yang saya buka di beberapa hari atau mungkin udah 1-2 minggu yang lalu itu masih saya hold sampai sekarang, teman-teman. Posisi buy saya. Tetapi sekali lagi memang setup yang diberikan di Bitcoin sekarang, kalau kalian belum punya posisi apapun di sini, tidak ada setup yang menurut saya terlalu rapi gitu. Dan saya lebih sekali lagi menyarankan teman-teman untuk mencari berbagai peluang yang ada di altcoin. Nah, kalau misalnya kalian bingung, kok setupnya yang mana lagi nih? Selain yang saya berikan kemarin Theta, contohnya salah satunya. Yang masih on track menurut saya. Yang berikutnya juga menurut saya dari GRT, teman-teman. Kita atau saya pribadi juga sedang mempunyai posisi untuk long. Saya akan building posisi long juga di sekitaran area di sini. Dan inilah kenapa saya suka di Verdes. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan, ini posisi yang saya buka itu bisa lumayan besar. Dengan modal yang saya taruh itu nggak terlalu besar, teman-teman. Leverage-nya bisa sampai 125 kali. Dan bagi saya itu udah lebih dari cukup. Bahkan kalau misalnya untuk pemula, saya tidak sarankan untuk sebesar itu gitu ya. Lebih baik kalian pakai leverage yang kecil. Tapi kalau misalnya kalian hobi leverage tinggi, di sini bahkan sampai 125 kali di Verdes. Nah, selain itu juga teman-teman, besok saya akan umumkan pemenang untuk giveaway $100 dalam bentuk trading bonus untuk teman-teman yang sudah merasa sudah memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran di Verdes dengan link yang ada di kolom description box di bawah dan deposit dan melakukan trading. Siap-siap besok nonton videonya karena pengumuman pemenangnya akan ada di video besok. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah mendengar Verdes, kenapa saya pilih ini menjadi salah satu platform yang saya pakai untuk melakukan trading? Karena di sini pertama tidak perlu melakukan KYC. Yang kedua, teman-teman juga tidak perlu menggunakan VPN untuk mengakses semua fitur yang ada. Kemudian, teman-teman yang sudah mendaftar dengan link di kolom description box di bawah itu akan otomatis gratis menjadi VIP 1 di Verdes. Dengan kelebihan kalian mendapatkan trading discount fee, trading fee discount. Kemudian kalian juga akan dapat trading rebates. Kalian juga akan dapat bonus deposit hingga $100.000. Dan kemarin saya sempat membaca ada yang menanyakan seputaran withdrawal. Untuk withdrawal, Verdes memang belum menyediakan peer-to-peer. Tapi kalian bisa langsung withdraw
ke exchange lain untuk kemudian dijual ke dalam bentuk fiat, teman-teman. Pilihan withdraw-nya itu ada, kalian bisa cari saja tutorialnya, itu pasti banyak banget di YouTube untuk melakukan withdraw, dan saya rasa ini tidak berbeda dengan beberapa exchange lain untuk melakukan withdraw, jadi kalian bisa cek saja di sana. Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba trading di Fairdesk, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Nah, penjelasan kenapa saya mempunyai posisi di GRT adalah karena pertama, teman-teman, kalau kita zoom out, maka kita akan temukan potensialnya semacam inverse head and shoulder di sini, which is merupakan pattern bullish. Diikuti juga kalau misalnya kita lihat di sini ada sebuah pattern yang menurut saya merupakan sebuah falling wedge, yang juga berarti merupakan pattern bullish. Nah, invalidasinya apa? Invalidasinya adalah jika kita breakdown di area trendline dan kemudian closing di bawah area tersebut, maka posisi ini akan saya close dalam keadaan loss. Tetapi kalau tidak dan ternyata kita akan breakout dari sini, maka saya akan hold posisi ini minimal nyampe ke sekitaran area 0,12 di sini. Kalau ini kita tembus, kita akan menargetkan berikutnya di sekitaran area 0,127. Kalau ini mampu kita break, nextnya sudah akan ada di sekitaran 0,14. Jadi bagi saya ini adalah sebuah trade dengan RR yang cukup baik, so saya ambil posisi di GRT. Tapi sebelum kalian melakukan keputusan apapun, teman-teman, pastikan kalian lakukan riset sendiri terlebih dahulu. Oke, sekarang kita masuk kembali ke Bitcoin. Nah, teman-teman, untuk saya pribadi, probability-nya masih cukup tinggi bagi saya adalah Bitcoin akan sekali lagi merangkak naik ke atas. Karena rupanya, sellers itu sudah berkali-kali untuk mencoba break di bawah area 29.000. Itu ternyata tidak berhasil, dan bahkan kita ada menjemput sedikit likuidasi di bawah area ini juga. Nah, bagi saya itu adalah sebuah pertanda yang baik, dan harusnya short term saya juga sekarang akan cenderung berada dalam keadaan bullish, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yang mau mencari setup untuk melakukan long, bagi saya adalah kalau ternyata kita ada mendapatkan semacam bullish continuation pattern di sini, mungkin berupa bull flag. Dan kalau memang kalian hobi untuk mendapatkan setup yang short term, ini mungkin bisa kalian manfaatkan untuk minimal nge-retest ke sekitaran area 29.800-an di sini, teman-teman. Tapi itu kalau misalnya kita dapat pattern continuation. Kenapa tidak disarankan langsung buy di sini aja kok? Karena kalau kalian langsung buy di sini, kalian mau taruh stop loss-nya di mana? Kalau kalian taruh di sini dan menargetkan minimal ke sini, ini adalah trade dengan RR cuma 1:1. Tetapi kalau kalian menunggu ada sebuah pattern continuation, kemudian break dari pattern tersebut, maka kalian cukup memprotek diri kalian di sini, kalian katakanlah entry-nya di sini, kalian menargetkannya di sini, itu sudah bisa jadi sebuah trade dengan RR 2 sampai 2,5 banding 1. Jadi itu adalah salah satu teknik untuk teman-teman bisa membesar risk to reward ratio. Tapi invalidasinya apa? Invalidasinya adalah sekali lagi sesimpel kalau misalnya kita sudah tidak mampu maintain di atas area 29.000 dan closing di bawah area tersebut, maka berarti market atau Bitcoin kasih kita clue bahwa dia pengen kembali nge-retest ke area low terakhir, atau bahkan kita akan menembus ke area lower low baru. Bagi saya next target sudah akan ada berada di sekitaran $27.000. Oke, tapi sebelum kita closing di bawah area tersebut, saya masih akan cenderung berada dalam keadaan bullish, seperti yang sudah saya sampaikan juga di video beberapa hari yang lalu. So, saya rasa itu aja untuk video hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.